Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi teman-teman siswa di mata kuliah PPKN MISD, PPKN 2 MISD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu tentang gotong royong. Nah, seperti di materi-materi sebelumnya, materi hari ini juga bisa teman-teman cantumkan di bahan ajar yang sedang dikembangkan untuk memperkuat dan memperluas ya penjelasan yang ada di bahan ajar. Nah, hari ini kita akan coba, saya akan mencoba ini menjelaskan apa itu gotong royong, kemudian bagaimana pentingnya dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana nanti cara untuk menginternalisasikan ya, atau kita menumbuhkan gotong royong ini ke dalam diri siswa melalui buku ajar atau bahan ajar yang sedang kita kembangkan. Nah, ini tentunya bagi kelompok ya, terutama bagi kelompok yang materinya membahas tentang gotong royong. Oke, kita selanjutnya. Nah, kita ke konsep dulu ya. Apa sih gotong royong itu ya? Kalau secara bahasa, gotong royong itu dari bahasa Jawa. Gotong itu kan mengangkat, memikul, ya, menggotong, ya. Berarti kan memikul. Royong itu apa? Royong itu bersama-sama. Jadi memikul atau mengangkat bersama-sama. Maknanya adalah sesuatu yang berat itu diangkat bersama-sama supaya menjadi ringan. Nah, ini kemudian menjadi sebuah konsep untuk di apa namanya kehidupan sosial ya. Gotong royong itu kemudian di KBBI juga diartikan sebagai tolong menolong, atau secara istilah adalah sebuah kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama dan bersifat sukarela. Ya, jadi gotong royong itu sifatnya sukarela, tidak ada pemaksaan. Tetapi pemaksaannya itu secara tidak langsung atau tersirat saja. Misalnya ketika kita menjadi anggota sebuah masyarakat, dan kemudian ada kerja bakti, gotong royong apa, misalnya membenahi fasilitas umum. Nah, itu kan kita punya tanggung jawab ya sebagai anggota masyarakat secara sosial, kita punya tanggung jawab untuk ikut serta dalam gotong royong itu. Nah, karena ada banyak fungsinya gotong royong ini, tidak hanya untuk misalnya supaya ringan saja tidak, tapi ada banyak fungsi yang ada di dalamnya ya. Sehingga meskipun bersifat sukarela, sebagai anggota masyarakat ya kita wajib mengikuti adanya gotong royong ini di lingkungan sekitar kita. Nah, gotong royong itu juga bisa kita tarik dalam arti yang lebih luas lagi di dalam proses pembangunan negara ya, di dalam proses pembangunan negara, pembangunan nasional ini semangat gotong royong itu juga diperlukan. Jadi tidak hanya gotong royong itu di lingkungan sekitar, tetapi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, semangat gotong royong itu harus juga dilaksanakan, ya, harus juga dipegang teguh. Ya. Misalnya dalam pembangunan nasional nih kan butuh kerjasama dari berbagai pihak, ya. Misalnya apa namanya pemerataan pendidikan. Nah itu kan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja, tetapi harus ada kerjasama yaitu dari pemerintah, dari masyarakat, dari sekolah yang bersangkutan, ya kan? Harus ada harmoni kerjasama sehingga pembangunan nasional itu bisa berjalan dengan maksimal. Tetapi jika tidak, ya, yang hanya mengandalkan satu pihak saja, sementara yang lain itu apatis dan cuek, ya pembangunan itu tidak akan berjalan dengan maksimal. Sehingga gotong royong ini sangat luas maknanya sebenarnya. Nanti kita akan lihat bagaimana di dalam agama kita sendiri juga menganjurkan gotong royong. Nah, pentingnya gotong royong, teman-teman ya. Ini perlu kita ajarkan kepada siswa kita ya. Apa sih pentingnya gotong royong? Kenapa kita itu harus repot-repot ikut gotong royong gitu ya. Kalau ada kerja bakti ngapain sih kita harus capek-capek mengikuti kerja bakti. Nah, ternyata fungsinya itu kuat sekali ya, terutama dalam memperkuat ya kelembagaan sosial, memperkuat masyarakat sebagai lembaga sosial. Nah, yang pertama adalah menguatkan solidaritas sosial. Dengan adanya gotong royong, semua orang ikut
apa namanya menyangga atau mengangkat beban, ya itu kan orang menjadi tidak saling iri, ya sehingga oh ada perasaan sama derajat, ya sederajat, perasaan sederajat, ada kebersamaan, ya kan. Coba misalnya, ya misalnya ketika ada himbauan kerja bakti, orang-orang pada datang. Kemudian ada satu orang atau dua orang itu nggak datang. Padahal tidak sedang sibuk apa-apa, dia hanya ya duduk-duduk aja di rumah. Itu kira-kira akan menjadi pembicaraan bagi mereka yang datang gotong royong. Nah ini akan akhirnya menimbulkan kecemburuan, menjadi bahan perbincangan, menimbulkan kecemburuan sosial. Ini tidak baik bagi solidaritas masyarakat. Maka dari itu mengikuti gotong royong, mengikuti gotong royong ini berarti kita berkontribusi untuk memperkuat solidaritas. Apa sih solidaritas itu? Ya rasa persaudaraan itu, rasa kebersamaan, rasa persaudaraan sesama anggota masyarakat. Nah ini penting untuk menjaga keutuhan, ya, supaya tidak terpecah belah. Nah, jangan-jangan nanti ketika misalnya kita hidup ini kan tidak tahu ke depannya seperti apa. Jika kita tidak pernah mengikuti apa namanya gotong royong, kemudian ya kerja bakti seperti itu, tidak pernah terlibat secara sosial dengan tetangga sekitar. Nah, ketika kita kesusahan, itu kan orang menjadi enggan untuk membantu kita. Kita tidak pernah membantu mereka. Nah, ini pentingnya ya. Pentingnya ketika kita berada di lingkungan sosial, itu kita juga harus menjalankan peran kita sebagai bagian dari masyarakat itu. Kemudian yang kedua adalah memupuk sikap rela berkorban. Nah, seringkali ketika di dalam apa namanya gotong royong itu kan tidak ada iri mengiri, ya kan? Iri dengki misalnya, oh, saya sudah kerja ini, yang lain kok enggak, itu enggak ada. Jadi ya sukarela. Misalnya ini di gambar ini apa namanya memperbaiki jalan. Itu kan ada yang mendorong gerobak, ada yang mengaduk semen, ya kan? Itu tidak saling iri karena rela berkorban, ya tenaga saya korbankan untuk ini. Nah, begitu. Nah, sikap rela berkorban ini juga penting sekali di dalam menjalin tadi solidaritas sosial itu. Ya, tanpa adanya sikap rela berkorban, orang itu kan punya kecenderungan untuk mempertahankan egonya, ya kan? Tidak mudah mengalah. Mengalah itu kan belum tentu kalah sebenarnya. Ketika kita dihadapkan dengan misalnya masalah dengan orang lain, itu mengalah itu tidak sama dengan kalah. Tetapi bagaimana mengalah itu mengendalikan egonya, mengorbankan egonya. Jadi sikap rela berkorban itu juga penting. Tanpa adanya kesediaan mengalah tadi itu, tanpa adanya kesediaan mengorbankan egonya, itu persatuan dan perdamaian itu tidak akan terjadi. Karena api ketemu api, ya sudah ya terbakar terus. Tetapi ketika api ketemu air, itu kan dia padam. Nah itu pentingnya gotong royong, memupuk sikap rela berkorban. Kemudian yang ketiga menjaga tali persatuan, ya jelas ya. Ketika ada gotong royong itu kan masyarakat merasa guyup, rukun, ya, bersatu, sehingga orang itu nyaman di lingkungan itu karena ada saling menguatkan satu sama lain. Jadi masyarakat sebagai lembaga sosial itu menjalankan perannya karena orang-orang yang ada di dalamnya itu saling membutuhkan satu lain, menyadari bahwa mereka itu terikat, berada dalam satu ikatan yang kuat, yaitu bernama masyarakat. Nah ini pentingnya gotong royong. Nah kemerdekaan kita sendiri yang diraih oleh bangsa Indonesia sih sebenarnya juga tidak lepas dari gotong royong ini. Jika saja tidak ada kesadaran untuk bergotong royong, bekerja sama antar elemen bangsa. Elemen bangsa itu ya berarti dari para pemimpinnya, kemudian masyarakat bawah, dan antar etnis, antar suku, antar agama itu tidak bersatu, ya kita tidak bisa bangkit melawan penjajah. Setelah kita memproklamasikan kemerdekaan itu kan ada agresi militer Belanda. Ada upaya lagi untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Itu ketika kita tidak bersatu melawan mereka, ya kita akan terjajah lagi. Sama halnya dengan di era kerajaan dulu, ya kan? Karena tidak bersatu, tidak bergotong royong antar kerajaan itu ya dikuasai oleh VOC, oleh Belanda.
Nah, pentingnya semangat gotong royong ini juga pernah ya menjadi nama bagi DPR ya. Ada DPR GR dulu di era demokrasi terpimpin. Jadi era demokrasi terpimpin itu pasca terbitnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menginstruksikan bangsa Indonesia kembali ke UUD 1945 dan kembali ke Pancasila. Hal ini karena konstituante yang dibentuk pada waktu itu tidak menjalankan fungsinya dengan baik ya. Presiden menilai jika pembahasan dasar negara berlarut-larut maka berpotensi menimbulkan konflik, ya kan. Akhirnya Presiden mengeluarkan dekret, ya itu tidak bisa dibantah, dekret itu hak prerogatif Presiden, sehingga konstitusi kembali ke UUD 45 yang sebelumnya UUDS, kemudian dasar negara juga kembali ke Pancasila. Nah, setelah dekret itu dibentuklah DPR-GR. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Ini maksudnya harapannya juga sama. Dengan semangat gotong royong itu diharapkan fungsi dari DPR berjalan dengan maksimal, mencerminkan aspirasi rakyat. Nah, tapi juga tidak lepas dari kontroversi lagi ya DPR GR. Silakan nanti ditelusuri lebih lanjut apa itu DPR GR dan bagaimana kontroversi yang ada di dalamnya. Kita lanjutkan. Nah, ini beberapa contoh gotong royong. Jadi teman-teman, kita kalau melaksanakan gotong royong itu berarti kita sudah melestarikan adat istiadat dan tradisi bangsa kita. Sejak dulu itu kan di lingkungan kita ada gotong royong. Misalnya membangun rumah. Dulu itu tidak ada menyewa tukang itu. Ya ada mungkin 1-2 saja ya. Untuk tenaga yang lain itu ya gotong royong itu. Saya masih ingat sekali waktu kecil dulu itu. Ketika memperbaiki rumah, itu bapak saya itu ya meminta tetangga-tetangga sekitar itu untuk ikut memperbaiki rumah itu. Ya mulai dari merobohkan dan mendirikan lagi itu ya tetangga sekitar itu dan tidak digaji, tidak dibayar, cukup diberi makan dan kopi, rokok, kemudian snack begitu sudah cukup itu, nggak ada dibayar. Nah sekarang itu kan kita jarang menyaksikan gotong royong seperti ini ya. Berarti nilai-nilai gotong royong itu ya semakin memudar di di kehidupan kita. Kemudian membersihkan lingkungan, nah ini juga ya. Nah ini kalau membersihkan lingkungan ini masih sering ya kita jumpai ya. Kemudian juga penanggulangan bencana ini juga sering kita jumpai ketika terjadi bencana alam. Nah sebenarnya ini adalah budaya kita, budaya dari bangsa kita. Nah ini harus kita lestarikan. Jadi ketika ada himbauan kerja bakti itu ya jangan enggan untuk ikut gitu ya. Nah ini harus kita tanamkan ke dalam diri siswa kita. Bagaimana di sekolah itu mereka dibiasakan bergotong royong. Misalnya piket itu harus betul-betul dilaksanakan secara bergotong royong. Ya kan? Piket membersihkan kelas itu kan sebenarnya upaya untuk ini menumbuhkan sikap gotong royong. Dan itu guru harus mengontrol betul ya. Apakah yang piket itu hanya satu orang yang melaksanakan, yang lainnya pulang, atau memang betul-betul tim di piket itu memang melaksanakan. Kemudian misalnya kerja bakti di lingkungan sekolah itu harus rutin menurut saya dilaksanakan di sekolah ya. Untuk apa? Ya menumbuhkan ini gotong royong ini. Apalagi jika kita hubungkan dengan era pendidikan sekarang ini yang mensyaratkan ada namanya keterampilan berkolaborasi ya, collaboration di pendidikan abad 21. Itu kan kalau kita tidak punya skill bergotong royong, tidak punya sikap untuk bergotong royong ini akan sulit menguasai skill collaboration tadi. Nah, ini contoh beberapa gotong royong. Nah, sekarang kita lihat ya di dalam agama kita, di dalam Islam, itu banyak sekali ayat dan hadis yang menganjurkan kita untuk tolong-menolong, untuk saling bersatu, untuk bergotong royong. Nah, saya mengutip 2 ayat ini saja. Ini sudah menggambarkan ya betapa agama kita sendiri juga menekankan pentingnya gotong royong. Misalnya di surat Al-Hujurat ayat 13, Allah di sini menjelaskan bahwa kita itu diciptakan
dari seorang laki-laki dan perempuan, ya Nabi Adam dan Hawa. Kemudian kita itu dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sekarang itu ada berapa bangsa dan suku di dunia itu. Nah, tujuannya apa sih? Supaya lita'arofu, saling mengenal, saling bekerja sama. Ta'arofu, urf, itu kan memahami, saling mengenal. Tidak hanya mengenal, tapi memahami. Kalau sudah memahami berarti kan tahu karakteristiknya masing-masing, ya, sehingga mampu bekerja sama. Nah, sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Nah, indikator orang bertakwa itu juga secara di samping secara hablum minallah, secara keimanan, tapi juga secara sosial dia baik kepada sesama. Tidak mungkin kan orang yang bertakwa kok attitude-nya buruk terhadap tetangga, itu kan nggak mungkin. Jadi orang yang bertakwa itu ya orang yang berbagi, orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah, kemudian memaafkan. Nah, ini kan kemudian saling membantu. Ini juga menunjukkan pentingnya gotong royong. Jadi kita yang hidup dalam lingkungan multikultural ini, sikap gotong royong itu berguna untuk mengikat perbedaan-perbedaan yang ada sehingga perbedaan itu tidak menjadi alat pemecah belah, tetapi justru menjadi alat penguat. Nah, ini dijelaskan lagi di surat Al-Maidah ayat 2 ya. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ini jelas sekali. Kalau kita amati, Allah menyuruh kita itu untuk dalam hal kebaikan, kita harus bahu-membahu ya, saling menguatkan. Nah, dalam kehidupan bernegara kan juga begitu. Bagaimana cita-cita negara kita untuk mewujudkan keadilan sosial itu dapat tercapai, ya harus kita dukung penuh ya. Dengan cara apa? Ya menjalankan fungsi atau peran kita dengan sebaik-baiknya dan tidak melanggar hukum. Itu kan upaya untuk ini. Nah, ini pentingnya. Ini juga harus kita sadarkan ajarkan kepada siswa kita ya, bahwa perintah gotong royong ini juga diperintahkan di dalam sikap gotong royong ini juga diperintahkan di dalam agama kita, sehingga ketemu ya konsep secara sekularnya ketemu, secara agamanya juga ketemu, sehingga tidak ada pertentangan di sini. Bahkan di sila ketiga itu kan juga jelas ya adanya persatuan, kemudian di sila keempat itu kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu kan jelas sekali harus ada gotong royong. Kemudian, nah yang terakhir, bagaimana sih menumbuhkan sikap gotong royong melalui buku ajar yang kita kembangkan ini. Nah, ini ada 3 hal yang perlu teman-teman lakukan, terutama kelompok yang materinya tentang gotong royong ya. Yang pertama, sajikan contoh pelaksanaan gotong royong. Ya, melalui gambar, melalui cerita pendek ya, yang teman-teman karang sendiri, atau gambar mengambil di Google juga bisa, atau memotret gotong royong yang ada di sekitar lingkungan sekitarnya. Ketika pas ada kerja bakti, potret. Atau misalnya ada membersihkan musola bareng-bareng sebelum Lebaran, misalnya ada begitu ya. Di foto aja itu, dijadikan contoh gotong royong, kemudian dijelaskan pentingnya gotong royong. Supaya mahasiswa itu tahu bahwa gotong royong itu penting, dan mereka harus bisa bergotong royong dengan teman yang lain. Nah, terakhir, ajak siswa mempraktikkan gotong royong. Melalui apa? Bisa teman-teman melalui lembar kerja ya. Lembar kerjanya ada instruksi, misalnya siswa membentuk kelompok, kemudian melakukan gotong royong, ya ada aktivitas sosial misalnya, membersihkan lingkungan atau apa ya, melalui lembar kerja. Kemudian mereka diminta melaporkan bagaimana hasil dari gotong royongnya itu. Atau dengan tugas juga bisa secara individu, misalnya ketika di rumah, di lingkungan rumahnya, mereka harus terlibat secara gotong royong, misalnya. Terlibat dalam kegiatan gotong royong. Nah, mereka kemudian disuruh melaporkan gotong royong apa yang sudah mereka lakukan. Nah, guru akan memberikan penilaian dari laporan itu. Ya, jadi ada instrumen di dalam lembar kerja tadi atau di tugas itu yang untuk menilai bagaimana
pelaksanaan gotong royong oleh siswa. Nah, 3 hal ini saya rasa bisa teman-teman akomodasi di bahan ajar yang dikembangkan ya, sehingga nanti sikap gotong royong ini bisa tertanam di dalam diri siswa kita. Demikian untuk kesempatan kali ini, kita sudah memahami apa itu gotong royong, kemudian bagaimana mengintegrasikan atau menginternalisasikan ke dalam diri siswa kita melalui bahan ajar yang kita kembangkan. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya untuk melanjutkan materi, yang materinya itu nanti juga bisa dicantumkan atau dimuat ya di dalam bahan ajar yang teman-teman kembangkan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.